الصالحين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu, mudah-mudahan adik-adik sekalian, jemaah salat subuh, insyaallah kita lanjutkan pengajian subuh ini yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini kita memasuki bulan Safar, tanggal kita tanggal 6 atau 7. Nah, Agustus sekarang tanggal berapa? 3. 3. Pada hafal ya. Kalau Safar tanggal berapa? 7 atau 8. Antara 7 dan 8 ya. Ada silang pendapat. Jadi kita lebih hafal yang Masehi memang. Safar, padahal di kalender Islam itu saudara kita. Dan banyak hukum itu ditentukan dengan penanggalan hijriyah ya. Misalnya nih, mulai dari kita lahir ya. Itu akikah itu dihitung dengan misalnya lahirnya saja kita bulannya bulan pakai bulan hijriyah. Ibu kita nanti masa nifasnya habis, masa haidnya habis ya, kemudian kita disusui sampai 2 tahun, itu 2 tahun hijriyah. Penghitungannya agak sedikit ya hijriyah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita di bulan Safar. Jadi bulan Safar itu urutannya bulan kedua ya. Bulan pertama apa? Muharram. Setelah itu Safar. Setelah Safar apa? Mulut. Kan kelahiran Nabi. Mulut ini apa nama bulannya? Rabiul Awal. Setelah Rabiul Awal udah yang Rabiul Tsani, gitu ngapalnya. Setelah Rabiul Tsani Jumadal Awal atau Jumadal Ula. Kemudian setelah Jumadal Awal, Jumadal Ula, Jumadal Tsani atau Jumadal Akhir. Setelah itu apa? Rajab. Enggak pada hafal nih. Coba dihafalin ya. Rajab. Tadi urutannya dari Muharram tadi. Rajab. Setelah Rajab apa? Sya'ban. Ingat menjelang Ramadan ya. Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Setelah Ramadan ya ini Lebaran. 1 Syawal. Setelah Syawal sebelum Dzulhijjah ya, Dzulqa'dah. Kita nyebutnya Dzulqa'dah gitu ya. Dzulhijjah adalah bulan ke-12, bulan terakhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengajian subuh ini sebenarnya subuh ceria ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada keyakinan yang menyeruak di kalangan masyarakat jahiliyah. Masuk bulan Safar berarti masuk bulan yang penuh dengan petaka, penuh dengan musibah, penuh dengan kesialan. Sehingga bahkan kalau mau nikah pun diundur, jangan sampai nikah di bulan Safar. Ya, jangan nikah di bulan Safar. Karena mereka menganggap bulan Safar ini bulan yang kurang bagus. Dan sepertinya wallahualam di tanah air kita tercinta ini ada juga sedikit anggapan mengenai bulan Safar ini. Kalau nggak salah nanti di Rebo Kasan. Pernah dengar istilah Rebo Kasan? Entah di bulan apa ya, sepertinya di bulan Safar ya. Rebo Kasan ada istilah ya hari sial. Jangan keluar, jangan ini, ada musibah, ada dedemin segala macam. Makanya Nabi SAW yang melihat fenomena keyakinan sial ini dampaknya nggak bagus.
Kenapa? Karena Islam, syariat Islam selalu mendorong kita untuk bersikap optimistis. Jangan pesimis. Pesimis apalagi hanya gara-gara sesuatu yang tidak benar. Ada anggapan yang keliru. Karena Nabi dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la adwa, ada 4 hal ini. La adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Kata Nabi, jangan pernah ada anggapan bahwa penyakit itu menular. Maksudnya menular dengan sendirinya. Penyakit menular ada enggak? Sebetulnya ada enggak? Ada. Tapi maksudnya jangan sampai seseorang meyakini bahwa virus yang ada di dalam penyakit, bakteri yang ada dalam penyakit itu sendiri pindah dengan sendirinya. Itu yang enggak benar. Kenapa? Karena semuanya berjalan atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini sebetulnya memberikan selalu optimis. Oh, kamu sudah tertular, kamu kemarin ngumpul-ngumpul kan? Padahal nggak boleh pas COVID gitu. Iya sih ngumpul. Secara sebab ada dugaan kuat tertular. Tapi lagi-lagi mendengar hadis ini bahwa segala sesuatu ada ditakdirkan oleh Allah. Kalau Allah nggak menakdirkan meluar, ya udah, masih optimis. Coba bayangkan kalau sudah pesimis. Padahal sebetulnya nggak tertular, tapi karena dia sudah takut duluan, pesimis duluan, malah bisa sakit malah. Itu yang pertama kata Nabi. Yang kedua, wala tiyarata. Jangan sampai ada anggapan sial dengan hanya melihat salah satu jenis burung misalnya. Wah, ada burung apa tuh? Kalau di kita mungkin fenomena melihat burung gagak, ya kan? Burung gagak dilihat, wah sial ini. Wes jangan mangkat, jangan berangkat. Sama, zaman dulu juga gitu. Ada burung, wah. Terus ditambah vibe-nya makin serem, ya angin mendung gitu kan, atau awan mendung, terus angin kencang sekali, wah rapi gigi, wah ini enggak. Kata Nabi enggak ada, tidak boleh menganggap adanya atau kita melihat jenis burung tertentu kemudian wasiat. Yang ketiga, walaha mata. Yang ketiga ini Nabi lebih spesifik menyebut jenis burung tertentu. Jangan menganggap sial dengan melihat hanya karena melihat burung hantu hinggap di rumah kita. Burung hantu ternyata dari dulu ya. Saya dari kemarin dari pondok kaget pas ngobrol-ngobrol dengan muslim, wush, burung hantu sayapnya membentang. Padahal burung hantu itu kan dia terbang paling halus, hampir tidak ada getaran. Wush. Memang agak serem ya, langsung keingat hadis ini, tapi kan jangan menganggap sih. Ada burung hantu, hati-hati, ibu-ibu yang hamil, wah dijaga tuh. Ada burung hantu, wah hati-hati nih, keluarga ini sudah mau disantet. Jangan ada anggapan seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir, ini poinnya kita di sini. Wala safaro. Jangan ada anggapan sial di bulan Safar. Sebetulnya ada banyak terjemah para ulama tafsir, tapi ini yang paling sepertinya paling sesuai dengan topik kita. Tidak ada yang sial dengan hari. Kita hanya masuk ke hari masa sial. Kita hanya masuk ke bulan masa sial. Bahkan masyarakat jahiliyah itu saking takutnya dengan bulan Safar, kadang mereka tukar dengan bulan Muharram. Ya, mungkin bulan kedua tuh karena mereka di bulan Muharram banyak larangan ya. Bulan kedua mungkin mau diganti gitu. Bulan Safar masa nggak boleh juga kemana-mana, nggak boleh nikah segala macam. Akhirnya diganti ke
Muharram, saking takutnya. Tahun berikutnya diputar lagi begitu dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya dari hadis tadi bukan berarti Islam mengenyahkan yang namanya sebab atau ikhtiar. Tidak. Justru dalam hadis lain Nabi mengatakan jangan menganggap sial terhadap sesuatu yang tidak realistis tadi seperti melihat burung dan seterusnya. Kemudian kata Nabi, wa firru minal majdumi kama tafirru minal asad. Tapi kata Nabi, kalau kamu melihat orang sakit, jangan kumpul sama dia. Di sini lebih spesifik Nabi menyebut sakit lepra atau kusta, penyakit kulit berbahaya, menular. Karena Nabi kalau ada orang menular, jangan kumpul-kumpul dulu lah, lari dari dia, pergi seperti kau melihat singa, malah kayak nyindir kali ini. Iya, pergi sebelum. Artinya Nabi mengakui bahwa ada sebab-sebab akhdul asbab, sebab-sebab sunnatullah yang diduga kuat bisa ya, mendatangkan mudarat atau menularkan penyakit. Ya. Makanya bahkan sampai onta nih, ya, binatang ternak sekalipun, Nabi bilang kalau ada onta luka atau dia berpenyakit kulit, ya, dia kena virus atau seterusnya, maka onta yang sehat tolong dipisah. Ini kata Nabi. Jadi artinya ikhtiarnya betul ya dihindari, tapi tawakalnya jangan 100% semata-mata sebabnya karena penyakit tersebut itu kasus. Makanya Nabi SAW dalam konteks hadis yang lain atau dalam hadis yang lain beliau mengatakan la adwa wa la tiarata fayujibunil fa'lu. Jangan punya anggapan sial dengan melihat segini. Jangan ada anggapan bahwa penyakit bisa menularkan dengan sendirinya. Kata Nabi, saya sih lebih suka al-fa'lu. Kata Nabi. Qalu wa mal fa'lu ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, yang jenengan maksud dengan al-fa'lu itu apa? Kata Nabi, al-kalimat thayyibatun, kalimatun thayyibatun. Kata Nabi, saya lebih suka orang selalu bertutur baik, berprasangka baik. Bulan Safar masuk, alhamdulillah, bulan penuh semangat. Kan itu. Ada burung, wah, alhamdulillah. Justru ini menunjukkan keadaan yang baik. Kita husnuzon malahan. Kenapa? Burung kalau masih banyak di daerah kita itu artinya wilayah kita masih asri. Bapak Ibu, saya ketika di Jogja agak lumayan mengalami shock culture lah gitu, tapi enggak. Di mana kalau di sawah-sawah di Jogja ini saya lihat burung-burung apa tuh namanya itu? Burung bangau atau burung kuntul ya, burung kuntul masih banyak dan kayaknya ke orang-orang enggak peduli. Saya mikir ini kalau di daerah saya udah habis burung, udah habis diperangkap, ditangkap dan seterusnya. Terus burung perkutut banyak banget, Masya Allah. Orang tuh kalau ngejar burung biasanya burung apa tuh yang agak mahal tuh, murai atau apa, itu baru dikejar lah. Tapi kalau burung enggak lah. Jadi husnuzon kepada Allah dengan selalu mengeluarkan kalimat-kalimat baik. Makanya Nabi Yakub alaihi salam ketika kehilangan Nabi Yusuf putranya tercinta, kemudian dicari setelah 30-an tahun kemudian, enggak dapat pulang saudara-saudaranya Nabi Yusuf, enggak pulang bersama saudara-saudaranya. Ketika nyuruh anak-anak yang lain nyari, enggak dapat. Bukannya membawa Nabi Yusuf, alih-alih membawa Nabi Yusuf, malah putranya kesayangan yang lain ikutan hilang. Lebih tepatnya bukan hilang, tapi ditahan di negeri Mesir. Putranya lain adalah Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf itu punya putra sekian orang. Salah 2 orang ini yang paling dicintai oleh Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf dan dan Bunyamin. Hilang nih, ditahan Bunyamin, makin sedih. Setelah pulang dari Mesir, ternyata beberapa saat kemudian Nabi Yakub memerintahkan lagi putranya, coba cari lagi
Ya bunayya idhabu, wahai anak-anakku, tolong kau pergi lagi ke Mesir. Fatahassasu min Yusuf wa akhi, tolong cari Yusuf putraku dan saudaranya Bunyamin. Kata Nabi Yusuf, Nabi Yakub kemudian, la tai'asu min ruhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kamu sudah sekian kali mencari, nggak ketemu, tapi jangan putus asa sekarang, cari lagi. Poin terakhirnya kata Nabi Yakub, la yai'asu min ruhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa, pesimis, nggak semangetan orangnya kecuali itu karakter orang kafir. Mohon maaf, disebutnya kafir. Bahkan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan berarti pesimistis, nggak semangetan, selalu menganggap sial adalah karakter atau dosa besar karena disandingkan dengan kaum kafir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana sih terakhir? Bagaimana kita melihat bahwa kita sebagai manusia harus menjemput ikhtiar kita. Namanya akhdul asbab kalau dalam bahasa syar'inya. Mengambil sebab. Kalau bahasa kita ikhtiar. Boleh nggak ikhtiar? Ya jelas boleh, harus. Ya. Tapi ikhtiar itu, ya, mengambil sebab itu paling nggak ada 2 syarat. Ya. Dan nanti setiap syarat ini ada syarat lagi. Syarat pertama atau indikasi ada 2 lain. Dia terkait dengan batin hati seseorang. Bahwa seseorang yang berikhtiar semata-mata harus tawakal kepada Allah, dan ketika ada hasilnya, dia juga meyakini bahwa Allah lah sebetulnya yang menggolkan hasilnya. Itu pertama. Yang kedua, sebab lahiriah. Sebab lahiriah itu harus baru dianggap sah atau baru dianggap boleh jika dia mengandung 2 hal. Pertama, jika dilihat dari sisi syar'i, yang kedua jika dilihat dari sisi empiris ilmiah. Sisi syar'i ada dalilnya secara spesifik. Contoh misalnya, ada dalilnya secara spesifik. Air Zam-Zam, minum air Zam-Zam bisa mendatangkan khasiat apapun yang didoakan oleh orang yang minum. Rasulullah mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu bisa memberikan khasiat sesuai niat atau doa orang ketika minum. Jadi Bapak Ibu, kalau minum air Zam-Zam jangan cuma terpaku doa yang tercantum di label botol minumnya itu loh. Ya kan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, itu doa juga. Tapi doa yang lain bebas, boleh. Boleh, bahkan doa yang mungkin kita kira ini bukan doa nih, boleh. Contoh, ya Allah saya pengen anak soleh yang pintar, yang alim, yang cerdas, yang baik, yang bakti, boleh. Diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Syiar Al-A'lam Nubalah. Dulu ada seorang ulama generasi dulu lagi ibadah entah umroh atau haji di Masjidil Haram. Beliau duduk di tengah-tengah, penuh jemaah. Jadi dari dulu juga Masjidil Haram penuh sesak. Ketika duduk itu, kemudian jemaah penuh begitu, tiba-tiba beliau kebelet mau kencing, dan kebeletnya ini udah mau keluar pokoknya. Beliau tahan-tahan, wah ini nggak bisa. Kata beliau, ini kalau saya beranjak ke toilet terus melengkahi satu orang, pasti keluar ini udah. Terus apa yang beliau lakukan? Beliau keinget hadis tadi, ma'u Zam-Zam lima syuriba. Akhirnya ada air Zam-Zam. Beliau minum, beliau doa, ya Allah tolong hilangin kebelet saya. Diminum sama beliau. Seketika rasa ingin mau kencingnya hilang total. Akhirnya beliau duduk dengan nyaman tanpa memikirkan kebelet tadi. Bapak Ibu yang dirahmati, coba secara syar'i ini udah jelas adanya. Secara ilmiah medis ini nggak masuk akal.
Orang kebelet, dihilangin kebeletnya, malah disuruh minum lagi. Nggak masuk akal. Ini kan malah bisa menambah secara ilmiah, secara konteks yang bisa di orang masyarakat. Kalau kita kan kalau kebelet dulu apa nyari kerikil atau batu di sakunya itu juga nggak ilmiah itu tuh. Tapi nggak ada dalil syar'inya kalau itu. Berarti ini nggak benar nih. Kalau ini ada dalil syar'i, empiris ilmiahnya belum terbukti, malah sepertinya bertolak belakang. Orang kebelet bukannya malah jangan minum lagi loh, kamu malah minum lagi malah semakin kebelet. Enggak. Kenapa? Karena tadi doa. Nah, ini ada dalil syar'i, tidak ada medisnya. Boleh. Ada juga yang sebaliknya. Ada yang terbukti secara empiris ilmiah. Kita ambil contoh dunia kesehatan medis. Terbukti, meskipun mungkin di dalil syar'i secara spesifik nggak ada. Lagi kemeng-kemeng, lagi meriang, badan gak enak, paracetamol sekali minum tidur, alhamdulillah ya. Ada nggak dalilnya minum paracetamol? Nggak ada. Nabi nggak pernah bilang, ya ayyuhalladzina amanu isrobu paracetamol, nggak ada. Nggak ada. Tapi secara empiris terbukti dan tidak ada unsur-unsur yang haram. Maka ini juga boleh. Yang tidak boleh adalah yang tidak mengandung kedua-duanya. Contoh tadi seperti apa dan keyakinan batu ini. Saya sih belum menemukan bukti empiris ya. Apakah dokter bilang ada nggak? Ada. Kalau ini batu bisa menekan semua. Saya belum tahu. Tapi dulu yang sempat viral, Bapak Ibu mungkin masih ingat. Kalau ngobrolin tentang batu. Dulu sempat viral batu ponari. Masih ingat nggak? Anak kecil itu loh. Batu ponari. Dia megang batu, dicelupin di air, jadi obat. Wah, viral. Sampai ngantri orang berobat. Masih kecil loh, ponari waktu itu anak. Ya sekarang udah gede. Mungkin kalau dia ikut pengajian dan dia tobat, mungkin dia ketawa-tawa kali ya kalau dengar dia tentang berobat. Nah, sekarang kita lihat batu di tangan anak kecil jadi obat secara syar'i nggak ada. Nggak ada. Rasulullah tidak pernah mengatakan bahwa batu jadi obat. Yang kedua, secara jelas tidak terbukti, maka ini dianggap sebagai ikhtiar yang keliru. Bahkan kalau menggunakan atau media-media yang dianggap mistis bisa terjerumus ke dalam kesyirikan, syirik asghar, syirik kecil. Dan syirik asghar itu posisinya di atas dosa besar. Jadi kalau dosa itu kalau diurutkan yang paling tinggi adalah syirik akbar. Ini sampai murtad lah kalau ini. Yang kedua syirik asghar. Yang ketiga dosa besar selain syirik asghar. Ya, minum-minuman keras, zina, merampok. Ini masih kalah sama syirik asghar itu tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai sudahlah menjadi pesimis di bulan Shofar, kemudian ya terjerembab dalam keyakinan yang keliru, udah gitu juga masuk dosa syirik asghar. Ini jadinya bertubi-tubi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadis yang lain beliau mengatakan ketika melis ya ada data orang-orang kriteria mereka yang masuk surga langsung masuk surga tanpa hisab. Wah, Bapak Ibu, apa makna hisab dulu? Dihisab dulu artinya apa? Dihitung-hitung, nungguin lama banget. Saking lamanya kita ini selalu minta kalau ada pengajian misalnya kan, ini bersolawat kepada Rasulullah dan kita berharap mudah-mudahan diberikan syafaatul uzma. Pernah dengar syafaatul uzma? Syafaatul uzma. Kalau saudara-saudara NU sih sering ngucapin ini ya syafaatul uzma gitu ya, karena mereka kayaknya sholawatnya kan sering kedengaran, saya sering dengar juga gitu maksudnya. Syafaatul uzma itu artinya syafaat yang diizinkan oleh Allah diberikan kepada Nabi agar umatnya disegerakan dalam hisab. Ini cuma disegerakan biar gak nunggu terlalu lama. Bayangkan satu hari di alam akhirat di yaumil hisab nanti
itu 50.000 tahun lah, ini berlama-lama, miliaran orang ditunggu. Tentu siapa yang tidak berharap ingin langsung masuk surga. Salah satu yang masuk surga adalah kriteria orang-orang yang tidak memiliki sifat berikut. Nabi mengatakan humul ladzina la yatatayyarun. Orang yang masuk surga adalah orang yang dulu tidak pernah memiliki keyakinan menganggap sial terhadap sesuatu ya yang tidak terbukti secara syar'i. Melihat burung terus menganggap sial. Terus kata Nabi, wala yastarqun. Orang yang masuk surga tanpa hisab adalah mereka yang tidak pernah minta diruqyah. Ini ada penjelasan dari para ulama. Maksudnya pertama, minta diruqyah syirkiyah. Minta diruqyah alih-alih minta diruqyah sama ustaz, dia malah ke dukun paranormal. Nah, ini enggak boleh. Diruqyah ke dukun, ke paranormal, ke suhu, ke orang pintar. Padahal bukan orang pintar, orang bodoh gitu. Paranormal, orang pintar. Yang kedua, maknanya minta diruqyah adalah terlalu dia minta ruqyahnya memang sama ustaz, dibaca-baca surah Al-Qur'an. Tetapi karena sosok ustadznya ini begitu kuat dan kalau diruqyah sama ustadz ini pasti ampuh, sehingga dia malah lama-kelamaan lebih percaya sama ustadznya bukan sama Qur'annya. Enggak, saya pengen diruqyah sama ustadz ini. Ada yang terkenal Ustadz Muhammad Faizal gitu ya. Belakang pernah beberapa waktu lalu diundang di Masjid Al-Amanah di sebelah mana Pak? Di sana. Ya. Itu masya Allah beliau. Tapi khawatirnya itu tadi, tawa kalau orang malah berpindah ke ustadz, ini yang dilarang. Gitu. Kalau bukan ustadz itu kayaknya enggak ampuh deh. Bacaan Qurannya sama bu. Nah ini yang dikhawatirkan. Jadi minta ruqyah itu boleh. Tapi maksudnya jangan sampai dua hal ini terjadi. Kemudian kata Nabi, wala yabtawun wala rabbihim yatawakkalun. Satu orang lagi yang juga masuk surga tanpa hisab dan banyak juga disebutkan dalam hadis lain. Ini disebutkan di hadis ini ada kaitannya dengan tadi ya, adalah mereka yang tidak berobat dengan cara ini unik nih. Tidak pernah berobat dengan cara metode besi panas. Jadi kalau ada metode besi panas untuk mengobati dia pengobatan alternatif begitu ya. Maka Nabi bilang enggak boleh. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah kita bertawakal ya, menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu barangkali yang mungkin bisa kita sampaikan di bulan Safar ini, mengawali bulan Safar. Jadi bukan bulan yang penuh pesimis ya, tetapi bulan yang penuh optimisme ya, bulan yang penuh semangat, dan jangan sekali-kali menganggap adanya segala sesuatu terjadi kecuali semuanya atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.